Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D1B119037, kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri 3 saya tentang sumber cekaman biotik dan teknologi untuk mengendalikannya. Yang pertama, terlihat pada gambar A dan D merupakan salah satu contoh cekaman gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang keberadaannya dapat merugikan tanaman, sehingga dapat mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit sesuai dengan pendapat Song et al. 2017. Cekaman gulma dapat menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi tanaman budidaya. Keberadaan gulma juga dapat mengadakan kompetisi terhadap kebutuhan cahaya, kebutuhan air, dan unsur hara dengan tanaman yang dibudidayakan. Baik, selanjutnya yang kedua, terlihat bahwasannya ini merupakan cekaman hama ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang dapat merusak daun sehingga dapat merugikan tanaman. Serangan terjadi biasanya pada malam hari, sedangkan pada siang harinya larva ulat gerayak ini akan bersembunyi pada pangkal tanaman, dalam tanah ataupun tempat-tempat yang bersembunyi. Jadi, serangan ulat ini memakan helai-helai daun, dimulai dari ujung daun dan tulang daun utama ditinggalkan sehingga tinggal tanaman tanpa helai daun. Pada tanaman yang telah membentuk malai, ulat gerayak seringkali memotong tangkai malai. Bahkan, ulat gerayak ini juga menyerang tanaman pada semua stadia. Nah, selanjutnya yang ketiga terlihat pada gambar C merupakan bentuk cekaman penyakit layu fusarium. Nah, penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh cendawan Fusarium exporum. Patogen ini akan menginfeksi jaringan pembuluh tanaman sehingga menyebabkan terhambatnya sistem penyerapan air dan hara dalam tanah. Cara kerja dari patogen ini adalah dengan membentuk koloni di pangkal batang tanaman. Selanjutnya, patogen ini akan mengambil air dan hara yang dibutuhkan tanaman secara terus-menerus. Air dan hara tanaman yang seharusnya dialirkan ke jaringan tanaman menjadi berkurang, sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Nah, selanjutnya, yang keempat ini merupakan salah satu cekaman nematoda puru akar. Nah, jadi cekaman nematoda puru akar ini disebabkan oleh Meloideae sp. Patogen ini ditularkan melalui tanah yang telah terinfeksi, baik pupuk kandang atau bibit yang mulai terinfeksi. Tumbuhan yang terserang biasanya menunjukkan gejala seperti tidak normal seperti kerdil, cenderung layu, sedangkan akarnya akan mengalami pembengkakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke teknologi mengendalikan cekaman gulma. Dalam melakukan pengendalian gulma agar tetap ramah lingkungan, kita dapat menggunakan konsep pengendalian secara terpadu, baik itu secara fisik atau menggunakan ekstrak tanaman. Nah, salah satunya yaitu ekstrak daun ketapang. Diketahui bahwasannya ketapang mengandung senyawa seperti flavonoid, terpenoid, steroid, dan tanin. Kehadiran zat tersebut diindikasikan untuk menjadi herbisida nabati atau bioherbisida. Nah, keunggulan dari bioherbisida ini tidak berpengaruh langsung terhadap tanaman budidaya serta mempunyai peluang kecil untuk menyebabkan pencemaran. Sehingga ini daun ketapang efektif untuk mengendalikan gulma. Nah, selanjutnya teknologi untuk mengendalikan hama ulat gerayak. Nah, upaya mengendalikan ulat gerayak ini dapat juga dengan menerapkan konsep pengendalian ramah lingkungan dengan menggunakan pestisida nabati.
Tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk hama ulat gerayak adalah dengan ekstrak tumbuhan komba-komba atau dengan nama latin Chromolaena odorata. Menurut Cardinal 1998, tumbuhan ini mengandung pyrrolysine alkaloids yang bersifat racun bagi serangga. Nah, sehingga ekstrak tumbuhan komba-komba ini dapat dijadikan pestisida nabati yang ramah lingkungan untuk mengendalikan hama ulat gerayak. Selanjutnya, teknologi mengendalikan penyakit layu fusarium dapat dengan menggunakan konsep pengendalian secara terpadu. Dengan menggunakan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia. Nah, pestisida nabati untuk pengendalian penyakit layu fusarium adalah dengan menggunakan ekstrak bawang putih. Nah, tidak banyak diketahui bahwasannya bawang putih mengandung flavonoid yang merupakan senyawa kimia anti jamur. Flavonoid dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan partikel protein sehingga proses sintesis protein dalam sel jamur menjadi terhambat. Nah, hal itulah yang menyebabkan kematian pada sel jamur. Sehingga ekstra bawang putih cukup efektif untuk penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh cendawan Fusarium esporus. Nah, baik, yang terakhir, teknologi untuk pengendalian cekaman nematoda buru akar yaitu dapat dengan menggunakan pestisida nabati dari ekstra serbuk daun sirsak. Seperti diketahui bahwa daun sirsak mengandung senyawa aktif yang bersifat nematisida berupa alkaloid dan tanin. Kedua senyawa ini dapat mengganggu sistem pencernaan pada nematoda dan menghambat sistem enzimatik pada protein penyusun sel. Nah, sehingga dapat mengurangi kemampuan aktivitas nematoda dalam menginfeksi akar tanaman. Nah, baik, itulah tadi presentasi tugas dari saya, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.